Renungan Prapaskah Hari ke-7, Rabu sesudah Rabu Abu, 12 Maret 2025. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Pernyataan ilahi ini, saudara, bukan hanya ditujukan kepada ketiga murid yang hadir di gunung itu, tetapi juga untuk semua orang percaya di sepanjang sejarah. Pernyataan ini mengukuhkan Yesus dari Nazaret sebagai pewahyuan Allah yang final dan memanggil kita kepada iman dan ketaatan. Kita ingat suara Allah saat Yesus dibaptiskan. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22. Saat itu sang bapa berfirman kepada anaknya. Ia menegaskan bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu adalah putra terkasihnya, Sang Mesias. Kali ini di atas gunung, Allah berbicara kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ungkapan yang terpilih, saudara, menekankan bahwa Yesus dari Nazaret adalah penggenapan rencana penebusan ilahi. Musa dan Elia tampil sebagai perwakilan Taurat dan nabi-nabi. Yesus Kristus lebih besar daripada mereka, karena dialah perkataan terakhir Allah kepada umat manusia yang menggenapi Taurat dan nabi-nabi. Allah tidak saja mewahyukan siapa Yesus dari Nazaret, Ia juga memerintahkan kepada kita untuk mendengarkan Dia. Perintah ini sangat penting karena mengukuhkan otoritas Yesus terhadap semua ajaran, tradisi, dan hikmat manusia. Memanggil kita pada kemuridan supaya kita tidak sekedar mendengar, tetapi juga menaati firman-Nya. Memindahkan fokus kita dari masa lalu ke masa kini. Betapa tidak, Musa dan Elia lenyap, tinggal Yesus Kristus saja. Itu artinya, sesungguhnya Yesus Kristus sajalah yang harus kita ikuti. Dalam perjanjian lama, saudara, umat dipanggil untuk mendengarkan suara Allah. Ulangan 6 ayat 4. Tetapi sekarang perintah itu berpusat pada Yesus. Firman Yesus memberi kehidupan. Lihatlah Yohanes 6 ayat 68. Perkataannya merupakan dasar yang teguh bagi iman yang kuat tak tergoyahkan. Lihatlah Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saat ini, saudara, Allah masih terus berbicara kepada kita. Sementara kita berbicara kepadanya melalui doa, kita melakukannya dengan hati yang tulus dan merindukan Allah. Maka Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya dalam Alkitab. yakni ketika Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita saat kita merenungkan bagian-bagian Alkitab yang kita baca. Bila kita dengan tekun berkomunikasi dengan Allah, kita akan semakin mengenal Dia, semakin memahami dan menghargai apa yang dikerjakannya bagi kita,
dan semakin mengerti dan menaati apa yang dikehendakinya dari kita. Kita pun akan mengalami manfaat yang besar dari Alkitab bagi kita. Melalui Alkitab, Roh Kudus mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran dan keadilan. Dengan jalan itu, saudara, kita pun semakin memiliki kepekaan akan kehendak Allah dalam hidup kita. Lantas, bagaimana suara Allah memandu kita? Misalnya, ketika diperhadapkan pada berbagai pilihan, datanglah kepada Allah untuk memohonkan hikmat-Nya. Janganlah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Ingat Amsal 3 ayat 5 dan 6. Sesuai dengan janjinya, Allah akan mengaruniakan hikmat-Nya kepada kita. Yakobus 1 ayat 5. Saat menghadapi ujian dan pencobaan, datanglah kepada Allah untuk memohonkan perlindungan, kekuatan dan jalan keluar. Janganlah kita merasa kuat, karena hal itu akan menjatuhkan kita. Lihat 1 Korintus 10 ayat 12. Sesuai dengan janjinya, Allah akan melindungi kita. Allah akan menguatkan kita. Allah akan memberi kita jalan keluar. Ingat Matius 6 ayat 13 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Suaranya bergema di hati kita. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Ketika kita menggumuli misi Allah, datanglah kepada Allah dengan hati yang bersedia untuk taat dan mengikuti kemanapun Ia mengutus dan memimpin kita. Melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus akan mengarahkan kita. Ingat Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10. Pertanyaannya, saudara, apakah kita berniat dengan segenap kesungguhan hati untuk mendengarkan Yesus? Apakah kita mudah beralih kepada suara-suara lain seperti berbagai tawaran dunia atau suara-suara yang berkecamuk di dalam hati kita? Ketika kita mendengar suaranya, yakni ketika Roh Kudus menyingkapkan pesan Allah dalam firman yang kita baca dan renungkan, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita menaatinya? Lantas langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk memiliki suatu kehidupan yang mendengarkan Kristus setiap hari? Saudara, suara Allah saat transfigurasi adalah sebuah panggilan bagi kita masa kini. Itulah panggilan untuk mengenali, mengakui dan mengimani Yesus Kristus sebagai pewahyuan final Allah. Itulah panggilan untuk mengikut Dia dengan segenap hati.